Halo Sobat Fisika, ketemu lagi. Hari ini kita masuk ke pembahasan soal kinematika gerak tingkat SMA ya teman-teman. Lanjut langsung ke soalnya. Nomor satu, sebuah benda bergerak GLB 40 meter per second. GLB, gerak lurus beraturan ya, yang artinya kecepatannya selalu tetap ya teman-teman. Hitunglah jarak yang ditempuh dalam waktu 5 menit. Oke, kita tulis dulu. Kita punya yang pertama adalah kecepatannya itu 40 meter per second ya teman-teman. Dan kita punya waktunya itu sama dengan 5 menit. Kita jadikan 5 menit ini ke dalam detik dulu ya teman-teman. Berarti 5 dikalikan 60 dan itu sama dengan 300 detik ya teman-teman. Second ya. Dan kita cari jaraknya dengan rumus S sama dengan V kali T. Dan kita bisa langsung masukkan nilainya ya teman-teman ya. 40 dikali dengan 300 dan jawabannya ini sama dengan 12.0001 satuannya adalah meter. Dan kalau ini dirubah dalam kilometer itu tinggal kita bagi dengan 1000 sama dengan 12 kilometer teman-teman. Lanjut soal berikutnya nomor 2. Sebuah sepeda dari keadaan diam diberi percepatan 3 meter per second kuadrat. Jadi kita punya V0-nya, kecepatan awalnya itu sama dengan 0 ya, tidak ada kecepatan awalnya. Terus dia punya percepatan sama dengan 3 meter per second square. Selanjutnya hitunglah kecepatan dan jarak sepeda setelah 10 detik. Kita punya waktunya adalah 10 second ya teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah V-nya sama dengan berapa dan juga jaraknya sama dengan berapa. Kita cari V-nya dulu. Kecepatan setelah 10 detik itu bisa kita hitung dengan rumus V0 ditambah A kalikan T. Dan itu sama dengan kecepatan awal V0 ya, masukkan nilainya 0, ditambah akselerasi ataupun percepatan itu adalah 3, dan waktunya adalah 10. Setelah kita hitung, ini sama dengan 30, satuannya adalah meter per second. Itu adalah kecepatan setelah 10 detik. Selanjutnya jarak. Jarak kita bisa hitung dengan rumus V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini gerak GLBB ya teman-teman. Dan langsung kita masukkan nilainya. V0-nya adalah 0, kalikan T-nya itu adalah 10. Dan ditambah setengah dikalikan dengan 3 kalikan 10 kuadrat. Setelah kita uraikan, ini sama dengan 0 kita abaikan aja, berarti 3/2 dikali dengan 100. Jadi sama dengan 300 dibagi 2 ya teman-teman. Dan itu sama dengan 150, satuannya adalah meter. Oke, sudah terjawab nomor 2. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah sepeda bergerak dengan kecepatan awal 4 meter per second. Kita tulis teman-teman, V0-nya sama dengan 4 meter per second. Jika sepeda diberi percepatan 2 meter per second kuadrat, berarti akselerasinya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Hitunglah kecepatan sepeda dan waktu yang diperlukan sampai pada jarak 32 meter. Jadi jaraknya sudah dikasih tahu 32 meter. Yang ditanyakan adalah kecepatannya di posisi tersebut itu sama dengan berapa dan juga waktunya berapa sampai di titik tersebut. Pertama, kita bisa cari dengan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kalikan jarak. Dan kita masukkan nilainya teman-teman. V0-nya adalah 4 kuadrat ditambah 2 kalikan akselerasinya adalah 2 dikalikan jaraknya adalah 32. Kita hitung yuk. Sama dengan 16 ditambah 4 dikalikan 32. Ini sama dengan 16 ditambah 128. Dan setelah kita jumlahkan, ini sama dengan 144. Itu adalah V kuadrat teman-teman. Untuk mencari V berarti kita tinggal mengakarkan ini. 144 itu diakarkan sama dengan 12 meter per second. Jadi artinya di posisi 32 meter ini dia punya kecepatannya adalah 12 meter per second teman-teman. Selanjutnya kita cari waktunya teman-teman. Waktu bisa kita cari dengan dua cara. Kita pakai cara yang ini sepertinya lebih mudah.
kita menggunakan rumus V sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, kita udah punya kecepatannya adalah 12 di sini. Berarti masukkan di sini 12 sama dengan V0-nya adalah 4 ditambah akselerasinya itu adalah 2 dan waktunya itu ditanyakan. Sehingga ini sama dengan 12 dikurangi 4 sama dengan 2T dan berarti ini adalah 8 sama dengan 2T dan T sama dengan 8 dibagi 2. 8 bagi 2 itu 4 ya teman-teman. Jadi waktunya sama dengan 4, satuannya adalah second. Jadi untuk menempuh jarak 32 meter itu perlu waktu 4 second dan di posisi 32 meter ini kecepatannya adalah 12 meter per second. Begitu ya teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 4. Dua buah mobil A dan B mula-mula terpisah sejauh 210 km. Nah, kita ilustrasikan teman-teman. Di sini mereka terpisah kanan dan kiri. Di sini kita sebut A dan yang kanan kita sebut dengan B. Bergerak saling mendekat dengan kecepatan konstan masing-masing 30 dan 40. Kita tulis di sini teman-teman. Di sini adalah VA yang nilainya adalah 30 dan VB yang nilainya adalah 40 km per jam. Dan jangan lupa mereka terpisahnya adalah 210 km. Hitung waktu dan posisi mobil berpapasan. Nah, misalnya teman-teman, mereka berpapasan di posisi ini. Nah, kita sebut jarak ini itu adalah SA. Dan yang sebelah kanan berarti jarak ini ke sini sampai B itu kita sebut SB. Nah, yang ditanyakan adalah SA sama dengan berapa, SB juga sama dengan berapa, dan juga waktu ketika mereka berpapasan itu sama dengan berapa. Untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman bisa menggunakan prinsip ini. Kalau kita punya SA-nya itu ditambah dengan SB itu sama dengan 210 km. Nah, selanjutnya kita masukkan kalau jarak itu adalah VA dikalikan dengan waktu ditambah dengan VB dikalikan dengan waktu juga sama dengan 210. VA dan VB berbeda akan tetapi waktu mereka ini sama teman-teman ya. Karena bergeraknya sama mulainya dan juga ketemunya bersamaan juga. Sehingga ini kita bisa input langsung nilainya. Ini adalah 30T ditambah dengan 40T sama dengan 210. Kita selesaikan secara aljabar. Di sini sama dengan 70T sama dengan 210 dan T sama dengan 210 dibagi 70. Setelah kita hitung ini sama dengan 3 jam ya teman-teman. Jadi waktu mereka berpapasan itu adalah 3 jam. Selanjutnya kita cari SA dan SB. SA sama dengan VA dikalikan dengan T. Masukkan nilainya, VA-nya itu adalah 30, waktunya adalah 3 dan ini sama dengan 90 km. Dan SB-nya kita bisa hitung juga dengan prinsip kayak gini. 210 dikurangi SA dan itu sama dengan 210 dikurangi 90 sama dengan 120 km. Oke, nomor 4 sudah terjawab. Kita lanjut soal berikutnya. Dari keadaan diam, sebuah mobil bergerak dipercepat dengan percepatan tetap sampai mencapai kecepatan 108 km per jam dalam waktu 4 detik. Kita tulis yang pertama adalah V0-nya sama dengan 0 karena dia dimulai dari keadaan diam teman-teman ya. Dan selanjutnya waktunya itu adalah 4 second. Dan kita punya VT-nya itu sama dengan 108 km per jam. Nah, yang ditanyakan adalah jarak total yang ditempuh selama selang waktu tersebut. Nah, teman-teman, S sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan ya, teman-teman. Kita mulai dengan merubah ini dalam satuan meter per second ya, teman-teman. Pertama kita tulis angka aslinya 108. Kita buat tanda bagi. Di sini satuannya meter per second. 1 kilometer berapa meter? 1000 ya, teman-teman. Kita tulis di bagian atas 1000. Dan yang bawah 1 jam berapa detik? Itu adalah 3600. Kita coret dua buah nolnya dulu.
Nah, setelah tercoret, ini berubah menjadi 1080 dibagi 36. Dan ini sama dengan 30 ya teman-teman. Satuannya adalah meter per second. Selanjutnya, teman-teman cari akselerasinya dulu atau percepatan. Kita punya rumusnya adalah Vt dikurangi V0 dibagi dengan waktu. Masukkan nilainya, Vt-nya adalah 30, V0-nya adalah 0, dan waktunya itu adalah 4 detik. Sehingga 30 dibagi 4 itu sama dengan 7,5, satuannya adalah meter per second kuadrat. Untuk mencari jarak yang ini teman-teman bisa menggunakan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kalikan S. Masukkan nilainya. V kuadratnya itu adalah 30 kuadrat. Yang ini teman-teman ya, Vt ini adalah V kuadrat itu. Selanjutnya sama dengan V0-nya adalah 0, 0 kuadrat itu 0 nanti. Dan ditambah dengan 2 kali percepatan itu adalah 7,5 dan dikali dengan jarak. Oke, kita hitung. Di sini ternyata adalah 900 sama dengan 15 S. Ya, S-nya adalah jarak yang ditanyakan. Dan ternyata S sama dengan 900 dibagi 15. Setelah kita bagi, ini ternyata dapatnya adalah 60 meter. Itu adalah jaraknya. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 6. Suatu partikel mengalami perlambatan dari 30 meter per second menjadi 15 meter per second setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Oke, kita tulis. Berarti dia punya V0-nya adalah 30 meter per second dan Vt-nya itu sama dengan 15 meter per second. Dan jarak yang ditempuhnya adalah 75 meter. Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak sejauh berapa lagi? Oke, teman-teman. Selanjutnya kita mulai mengerjakan ini dengan mencari akselerasi atau percepatannya ya, teman-teman. Dari yang diketahui ini, teman-teman bisa mencari percepatan dengan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kalikan S. Masukkan nilainya. Vt-nya adalah 15 kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 2 kali percepatan yang belum tahu dikalikan dengan 75. Kita coba hitung. Ini 225 sama dengan 900 ditambah 150A. Nah, akselerasi ini yang akan kita cari ya. Selanjutnya kita pindah ruaskan. 225 dikurangi 900 sama dengan 150A. Setelah dikurangkan, ini dapatnya adalah 675 ya teman-teman. Tapi minus, itu adalah 150A. Selanjutnya kita bisa cari minus 675 dibagi 150 itu sama dengan A. Dan setelah dihitung ini dapatnya adalah minus 4,5 ya teman-teman. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Ini adalah akselerasinya. Nilainya negatif karena dia diperlambat. Selanjutnya kita cari lagi berapa jauh dia akan bergerak sampai dia berhenti. Dengan rumus yang sama. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kalikan S. Kita masukkan nilainya. Vt-nya sekarang 0 karena dia berhenti ya, sampai berhenti. Sama dengan V0-nya. Nah, V0-nya itu berarti yang ini teman-teman sekarang. Yang 15 meter per second. Itu dianggap V0-nya sekarang. 15 meter per second. Berarti dikuadratkan ya. Dan ditambah 2 kali akselerasinya adalah 4,5 minus ya tapi teman-teman ya. Terus dikalikan dengan jarak yang dicari ini. Kita pindah ruaskan minus 4,5 kali 2 ini berarti 9 tapi kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. 9S sama dengan 15 kuadrat itu sama dengan 225. Dan S sama dengan 225 dibagi dengan 9 dan itu sama dengan 25 meter. Oke, jadi sampai dia berhenti itu bergerak lagi sejauh 25 meter. Kita lanjut soal berikutnya.
Sebuah benda bergerak lurus dengan percepatan tetap 3 meter per second kuadrat. Kita tulis nih, akselerasi atau percepatannya adalah 3 meter per second kuadrat. Jika benda bergerak dari keadaan diam, berarti V0-nya sama dengan 0 ya. Maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu pada detik kelima, T sama dengan 5 second ya teman-teman. Yang ditanyakan itu adalah kecepatannya sama dengan berapa dan juga distance atau jarak tempuhnya itu sama dengan berapa. Ini dua yang ditanyakan ya teman-teman. Vt kita bisa hitung dengan rumus V0 ditambah A kalikan dengan waktu. Masukkan langsung nilainya. V0-nya adalah 0 ditambah akselerasinya adalah 3 dan waktunya adalah 5. Berarti Vt sama dengan 15. Satuannya adalah meter per second. Selanjutnya lagi mencari jarak teman-teman. Jarak kita bisa hitung dengan rumus V0T ditambah setengah kalikan A kalikan T kuadrat. Masukkan nilainya. V0-nya itu adalah 0 kali T itu adalah 5. 0 kali 5 tetap 0 ya teman-teman. Ditambah setengah kali akselerasinya adalah 3. Ditambah T-nya itu adalah 5 kuadrat. Dan ini sama dengan 3/2 kalikan 25. Setelah kita hitung, ini sama dengan 75 dibagi 2 dan itu sama dengan 37,5, satuannya adalah meter. Ini adalah jarak tempuhnya. Oke, sudah terjawab nomor 7. Kita lanjut soal nomor 8. 2 detik setelah benda A jatuh bebas, disusul benda B jatuh bebas pula dari tempat yang sama. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka setelah 5 detik setelah jatuhnya benda B, jarak kedua benda adalah titik-titik. Pertama kita tulis dulu, kalau T-nya si A itu sama dengan 2 ditambah 5 teman-teman ya, sama dengan 7 second. Itu waktunya A. Dan waktunya B itu hanya 5 detik aja teman-teman, 5 second. Karena di sini tertulis kalau setelah 2 detik baru B menyusul ya teman-teman. Jadi berbeda waktunya, berbeda 2 detik. Nah, selanjutnya akselerasi itu sama dengan gravitasi dan nilainya adalah sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah selisih distance ataupun jarak itu sama dengan berapa. Kita tulis dulu untuk mencari SA itu sama dengan V0 kalikan T ditambah setengah kalikan A kalikan dengan T kuadrat. T-nya A ya teman-teman. Kita hitung langsung yuk. Di sini 0 karena dia jatuh bebas. Kalikan waktunya itu adalah 7 second. Tetap 0 nanti. Ditambah setengah kalikan dengan 10 dan dikalikan 7 kuadrat. Kita hitung. Berarti adalah 5 dikalikan 49. Setelah dihitung ini sama dengan 245. Satuannya adalah meter. Selanjutnya kita cari SB-nya teman-teman. SB sama dengan V0T ditambah setengah kalikan A kalikan T sekarang yang B kuadrat. Kita masukkan nilainya. Di sini yang depan juga 0 ya teman-teman. Dan ditambah setengah dikalikan 10 dikalikan 5 kuadrat. Sama dengan 5 dikalikan 25 ini sama dengan 125 meter. Itu adalah SB. Dan yang ditanyakan adalah delta S atau selisih jaraknya itu sama dengan S-nya A dikurangi SB. Masukkan nilainya teman-teman. Berarti ini sama dengan 245 dikurangi dengan 125. Setelah kita hitung, ini ternyata selisih jaraknya adalah 120, satuannya adalah meter. Oke, sudah terjawab nomor 8. Oke teman-teman, di materi kinematika gerak tingkat SMA ini kita cukup hari ini. Semoga teman-teman paham dan sampai jumpa lagi di pembahasan di part berikutnya. Thank you.